Nah, makanya coba kita mengambil langkah supaya ASN ini benar-benar sebagai pelayan rakyat, tidak terlalu melibatkan diri dalam politik praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dimensi NTB. Kembali lagi dalam ruang Dimensi. Malam hari ini tetap kita masih dengan suasana Pilkada 2024. Malam hari ini saya sudah bersama salah satu ketua OKP ya. Jadi malam hari ini ketepatan saja, ini yang sudah hadir di studio Dimensi NTB yaitu Ketua HMI Cabang Selong. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini gimana kabar? Aman. Ya jadi hari-hari situasi politik kita gimana ini Dinda? Ya saat-saat ini kita sedang dalam perayaan demokrasi, Bang. Oh ya, luar biasa. Jadi kita belum mulai ya? Belum mulai. Ya, jadi mengawali diskusi kita, Dinda, mungkin bisa dikenalkan dulu lah. Jadi kalau biasa dipanggil ini ketumnya HMI Cabang Selong nih, Dinda Juna ya? Siap. Sebenarnya namanya siapa panjang nih, Dinda? Izin, Bang. Ya. Perkenalkan saya Muhammad Junaidi. Muhammad Junaidi. Saya kuliah di Universitas Gunung Rinjani. Kemarin tahun 2022, alhamdulillah selesai sebagai sarjana hukum. Luar biasa ya. Dan dari sejak jadi mahasiswa, saya berkeyakinan penuh untuk menempa diri berproses di Himpunan Mahasiswa Islam. Luar biasa ya. Tapi memang bagaimana kemudian membentuk diri dalam pengabdian diri kita melalui ruang-ruang dalam sosial kemasyarakatan ya tentu melalui ruang-ruang kelembagaan dan seterusnya gitu kan. Nah, hari ini Dinda dalam proses bagaimana kemudian mengawal pembangunan Lombok Timur melalui salah satu wadah gitu kan. Dan tentunya ini salah satu wadah yang sangat besar di Republik Republik Indonesia gitu kan. Oke Dinda, mengawali diskusi kita malam hari ini tentu dalam politik setiap individu, setiap lembaga punya pandangan berbeda terhadap ruang-ruang berdemokrasi. Nah, dalam kacamata seorang ketum HMI Cabang Selong, demokrasi kita ini hari ini seperti apa? Mengawali diskusi kita. Siap. Izin, Bang. Pertama, mungkin saya sedikit membuat semacam kerangka berpikir dulu, Bang. Ya. Karena bagaimanapun saya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Selong, tentu juga harus selaras dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang sudah diwarisi oleh para pendahulu kita. Ya. Sejak dideklarasikan HMI ini, Bang, sampai dengan hari ini, kita selalu diwarisi dua komitmen besar soal keislaman dan keindonesiaan. Ya. Nah, itulah sebagai kerangka universal kita ya dalam melibatkan diri dari berbagai aspek, entah itu secara politik, secara pendidikan, secara ekonomi, di semua aspek. Semua aspek. Nah, kalau kita sederhanakan, Bang, kami melihat demokrasi yang hari ini sedang berlangsung pilkada, ya. Khususnya di Lombok Timur, kami mengartikan sebagai 3 poin, Bang. Ya. Seperti yang disampaikan di awal tadi, yang pertama soal perayaan ide dan gagasan. Iya. Nah, kami diskusi di tempat ngopi, kemudian diskusi di setiap kampus hampir, ya. Selalu kita gaungkan bahwa konsekuensi sebagai negara demokrasi harus ada transaksi-transaksi secara ide gagasan dalam rangka memajukan Lombok Timur yang berkemajuan. Transaksi ide gagasan, bukan transaksi finansial. Bukan transaksi yang lain, Bang. Oh gitu ya. Ya ini penting dong gitu ya. Kemudian selanjutnya kami memahami ya, sebagai perayaan kekeluargaan. Ya mungkin bagi kami, Bang, soal perbedaan itu bagian dari fitrah kita sebagai manusia, Bang.
Ya. Dan hampir semua elemen bersepakat soal itu. Maka dari itu, kalau kita melihat secara realitas hari ini, senior-senior HMI pun di mana-mana. Ya. Ada yang di paslon A, paslon B, sampai paslon seterusnya. Bahkan di warna-warna juga. Iya, betul Bang. Warnanya warna biru Warna gitu biru. ya. Ada yang juga warna kuning gitu Warna ya. kuning. Artinya ada di beberapa partai itu Warna maksud partai. saya. Ya. Dan itu bisa kita melibatkan diri secara aktif pasca kita menjadi kader aktif. Ya. Selama kita menjadi kader aktif, 2 tahun setelah menjadi setelah wisuda, kita masih statusnya sebagai kader aktif kalau secara anggaran dasar, Bang. Ya. Artinya kalau kita di HMI, khususnya di cabang, selalu memposisikan diri sebagai organisasi yang independen. Ya. Baik secara Itu ketika kita organisatoris, berbicara tentang ruang organisasi, ruang organisasi, Bang. harus pada posisi netralitas dijaga. Netralitas, Gitu. betul Bang. Ya. Makanya kami selalu menggaungkan kepada adik-adik ini bahwa perbedaan sebagai fitrah, Ya. sebagai bagian dari sunatullah. Yang artinya kami menyikapi perbedaan ini sebagai kekayaan Ya. terhadap pandangan-pandangan dari semua pasangan calon, Bang. Ya. Kemudian selanjutnya soal perayaan harapan atau perayaan cita-cita. Kalau kita melihat misalkan situasi akhir-akhir ini, Bang, bisa kita sederhanakan, Bang, ya, dari beberapa kajian kita secara berkontinuitas atau secara berkelanjutan. Situasi kultur budaya kita mungkin bisa kita ambil satu sampel, Bang, bahwa Lombok ini sebagai Pulau Seribu Masjid. Artinya itu sebagai simbol persatuan dan kesatuan kita, Bang. Nah, secara di perspektif lain, bisa kita sederhanakan sebagai bahwa jiwa gotong royong suku Sasak, terutama yang ada di Lombok Timur ini sangat kental, Bang. Artinya sangat kuat gitu. Sangat kental. Di sisi lain, kalau kita melihat secara pendidikan juga, ya, ada ormas yang mendominasi, yang membentuk struktur sosial. Ya. Sehingga bisa kita simpulkan, mungkin dari hasil kajian kami, ya, bahwa politik gotong royong dan politik kesantrian sampai hari ini masih berlangsung. Masih kuat. Ya. Masih kuat. Nah, sehingga kami memposisikan diri di HMI, ya, selalu mengupayakan bahwa dalam setiap perbedaan, sekali lagi Bang, sebagai kekayaan, bukan lagi sebagai ancaman. Bukan Itu sih sebagai poinnya, ancaman. Bang. Bukan sebagai ancaman. Tapi justru ini bagian daripada ruang proses gitu ya. Untuk melakukan dinamika dalam demokrasi gitu ya. Betul. Nah, yang ini menjadi pertanyaan saya di sini, sejauh ini gitu kan, dalam kita berdemokrasi, dinamika politik tidak bisa terhindarkan dong. Betul. Tapi peran serta dari pemuda, gitu, para aktivis terutama, utamanya di teman-teman di HMI sejauh ini seperti apa? Kalau kita berbicara ruang, gitu. Ya, betul Bang. Dari sejak pemilu 2023 Bang, ya, 2024 kemarin itu, sampai dengan pilkada hari ini, kami secara nilier ke pengurus besar HMI sudah menandatangani komitmen, Bang. Ya. Dan itu pun kita langsung ajukan kepada Bawaslu setempat. Kita diposisikan sebagai pengawas independen. Pengawas independen ya. Pengawas independen yang tidak memihak kemanapun. Nah, dasar kita sebagai pengawas independen. Tetapi kan secara individu punya hak loh. Ya, secara Tetapi ini kita berbicara secara pada sisi organisasi gitu. Ya, secara perspektif kelembagaan. Kalau secara individu, independensi secara etisnya ya tinggal dinilai berdasarkan pengamatan, berdasarkan penelitian masing-masing orang. Kami tidak membatasi dan kami malah tidak pernah mengintervensi ke kader-kader yang ada di semua komisariat. Nah, kembali lagi Bang, bahwa HMI sebagai pengawas independen yang selalu kita mengaktifkan diri dalam situasi akhir-akhir ini. Nah, kalau penyelenggara pemilu secara hukum kan, secara undang-undang ada KPU, Bawaslu sama DKPP, Bang. Betul. Tetapi kita juga memiliki posisi yang mungkin strategis, ya, yang ketika misalkan kita menemukan tindakan-tindakan, kami juga berkoordinasi sama Bawaslu setempat. Tapi kalau berbicara tadi memposisikan diri secara kelembagaan, berada pada posisi ikut bagian mengawasi proses berjalannya demokrasi ini, sejauh ini yang dilihat, yang ditemukan, itu apa dari teman-teman di HMI sendiri? Yang paling
Kalau misalnya kita flashback misalnya di pileg saja misalnya, itu ada tidak temuan seperti apa gitu dari? Ya betul Bang. Yang menjadi catatan lah teman-teman di. Kami masih sangat mengkhawatirkan jangan sampai kemudian tradisi-tradisi yang pertama kita diskusikan di berbagai tempat Bang. Ya, ya. Soal ada pemilih rasional lah, ya. pemilih elektoral dan terakhir pemilih transaksional. Ya. Pada posisi kita sebagai mahasiswa dan pemuda, ya, apalagi hari ini dengan masifnya media yang beredar dan sangat cepat dikonsumsi oleh terutama generasi-generasi mendatang ini, Bang. Ya. Kalau sekarang istilahnya generasi X gitu ya. Generasi X. Ya. Nah, dan sehingga generasi Z ya. Dan sehingga kemarin terakhir kita melakukan istilah tular nalar sebagai bentuk penyanggahan informasi hoax. Itu terutama Bang poinnya. Karena bagi kami informasi ini, ya apalagi momen politik Bang, betul. Susah kita mengidentifikasi mana informasi yang memang itu benar terjadi dan malah tidak benar terjadi. Soal generasi tadi jangan sampai justru rusak. Terlibat terlibat dalam hal-hal informasi yang bersifat hoax atau menyerang salah satu personal. Jadi memang begini, sedikit aja saya Dinda ya. Jadi di fase perkembangan dunia ini gitu kan, lebih-lebih masuknya era digitalisasi ini memang perlu kita sangat hati-hati gitu kan. Lebih-lebih misalnya pada konteks demokrasi, karena sudah ada beberapa aturan juga, regulasi yang disiapkan gitu kan. Nah ini memang dalam beberapa waktu yang lalu saya mengikuti diskusi lah dengan beberapa termasuk Bawaslu dan lain sebagainya. Memang kalau dilihat trennya gitu kan, terutama di milenial dan Gen Z ini hampir 50% pengguna gadget. Nah ini seperti apa? Kalau misalnya di dalam mungkin ruang-ruang diskusi yang pernah dilakukan oleh teman-teman HMI sendiri. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, kemarin kita sosialisasikan soal informasi hoax, jangan terlalu cepat mengkonsumsi informasi. Betul. Itu dalam kita menyentuh di sisi generasi yang mendatang ini, Bang. Nah, karena kami memahami bahwa mahasiswa ini ataupun generasi-generasi ini sebagai penggerak dan pencipta peradaban mungkin ke depan, Bang. Betul. Sehingga harus kita menanamkan basic knowledge harus menanamkan prinsip atau nilai-nilai yang sangat mendasar. Nah, sehingga kami coba memformulasikan langkah-langkah konkret, misalkan salah satunya kita aktif sosialisasi. Kemudian yang kedua, kita selalu mengupgrade diri soal bagaimana cara memahami kemudian menyimpulkan soal informasi-informasi. Terutama kita sasaran kita internal aja dulu Bang, di kader-kader ini. Betul. Kita di HMI memiliki 9 komisariat di 6 universitas. Tapi kalau lintas organisasi sering juga dilakukan. Ya betul. Di lintas organisasi pun mungkin yang kami lihat akhir-akhir ini melakukan hal serupa. Ada sosialisasi, kemudian ada keterlibatan banyak pihak lah untuk meretas dan supaya generasi-generasi ini jangan terlalu rusak lah Bang istilahnya. Apalagi kan 2 hari yang lalu juga pemerintah daerah kan mengundang beberapa UKP itu kan dengan beberapa ormas, termasuk juga yang hadir pada saat itu kan beberapa forum jurnalis juga hadir gitu untuk menyatukan persepsi dalam menyikapi demokrasi gitu. Nah, terkait kondisi ini yang ingin menjadi pertanyaan saya berikutnya ini, ketika kita berbicara ini kan beberapa figur ya ada dan saat ini sudah menjadi paslon gitu kan. Nah, tetapi ketika kita berbicara ini kan calon ini kan punya keinginan membangun daerah gitu kan. Tentu kan harus ada landasan visi misi. Ya, betul. Sejauh ini nih dari teman-teman kalangan pemuda dalam hal ini di HMI sendiri melihat atau menyoroti ini, terlepas kita dalam konteks mengawasi proses berjalan, tetapi kan kita punya pilihan. Sejauh ini kalau dari teman-teman HMI, apakah melihat dari paslon yang ada ini seperti apa? Kalau kita berbicara dari visi misi dengan kebutuhan kita dalam motif. Ya, betul.
Seperti apa? Yang paling susah Bang ya, atau saya selalu mengatakan di mana-mana Bang, di adik-adik. Ya pilkada Bang. Ya. Ya soal pembangunan tetap pembangunan. Ya. Jangan sampai ini menjadi menjadi persoalan lah. Maksudnya jangan sampai kemudian pilkada dicampur adukkan dengan pembangunan segala macam. Tetapi ini penting juga dibahas dan agak menarik Bang. Kalau kita melihat visi dan misi hari ini, ya saya selalu menyimpulkan ada semacam pembalutan pencitraan Bang. Ya. Pembalutan pencitraan, dan kami pun tidak pernah dan malah tidak pernah sama sekali melihat langkah secara taktisnya Bang. Ya. Yang kami maksud secara langkah taktis misalkan dalam sektor pendidikan Bang. Ya. Atau dalam sektor infrastruktur atau segala macam Bang. Ya. Itu kan hanya nilai atau hanya konsep-konsep yang ditawarkan. Ya. Sehingga pada posisi kami sebagai masyarakat biasa dan sebagai generasi sekaligus sebagai mahasiswa ya, untuk menilai secara taktis bagaimana langkahnya, kemudian bagaimana caranya, bagaimana indikatornya, bagaimana target sasarannya, kami belum menemukan Bang. Artinya ya masih mitos lah. Atau dikatakan gitu, mau disampaikan bahwa ini beberapa misi masih ambigu gitu ya? Ya, ambisi tanpa isi itu hanyalah pemikiran tanpa, itulah hanya pencitraan tanpa pemikiran. Mungkin begitulah. Artinya yang seharusnya ini kan visi misi harus disesuaikan dengan kondisi apa yang menjadi kebutuhan. Persoalan pendidikan, persoalan kesehatan masih menjadi sebuah di tengah masyarakat gitu kan. Karena memang kebutuhan dasar kita ini 3 hal itu. Misalnya pendidikan, kesehatan, lalu kemudian ekonomi kan menjadi kebutuhan semua kita gitu. Sejauh ini yang dilihat secara garis besar lah. Secara di luar lah ya. Ya, itu kalau misalnya mendengarkan ini terus juga coba melakukan diskusi dengan teman-teman lintas OKP dan seterusnya. Kalau dari pandangan dan pendengaran dari beberapa itu sejauh ini apa sih yang menjadi cuitan-cuitan dari teman-teman gimana? Ya terutama kalau kita Bang ya di luar visi misi Bang ya, soal pertama soal netralitas. Ya soal netralitas, karena kami coba mengkaji undang-undang soal ASN itu kan tugasnya 3 Bang. Ya kalau nggak salah yang pertama soal melaksanakan kebijakan, kemudian yang kedua menyelenggarakan kebijakan, melaksanakan kebijakan, kemudian menyelenggarakan pelayanan. Yang ketiga menjaga persatuan dan kesatuan. Tetapi pada posisi itu teman-teman yang di ASN, yang ada PNS dan P3K pada posisi dilematis. Di sisi lain dia bisa memilih, ya, dan di sisi lain juga dibatasi. Mungkin salah satu tujuan dibatasi itu jangan sampai kemudian ada semacam intimidasi ketika menyelenggarakan pelayanan. Artinya yang ingin disampaikan ini berarti titik fokus dari HMI. Ya, ini saat ini memang bagaimana kemudian melakukan pengawasan terutama terhadap penyelenggara negara gitu kan, sehingga pelayanan terhadap masyarakat ini tidak terpengaruh ini oleh situasi politik gitu ya. Jangan sampai jangan sampai. Tapi sejauh ini kan karena teman-teman HMI tadi disampaikan ini fokus kan tentang bagaimana terutama menjaga netralitas itu. Tapi sejauh ini kalau dari pantauan dan pengawasan sorotan dari teman-teman HMI seperti apa gitu terhadap teman-teman di birokrasi lah gitu ya. Ya birokrasi hari ini masih kondusif saya pikir Bang. Ya. Karena mungkin ya dengan peta politik hari ini dengan 5 calon. Iya 5 calon ini agak dan mungkin tidak terlalu berani menampakkan diri keberpihakannya. Entah itu keberpihakan secara personal dan wajar-wajar saja Bang. Ya. Tetapi yang dimaksud di awal tadi itu jangan sampai keberpihakannya itu berefek kepada pelayanannya. Ketika beda pilihan agak dirumitkan, prosedur pelayan segala macam. Saya kira memang kan sebagai bentuk keseriusan juga dari pemerintah pejabat tertinggi misalnya, baik PJ Bupati bersama Forkopimda gitu kan, terus berupaya melakukan bagaimana untuk netral. Tetapi yang ingin menjadi pertanyaan saya terhadap ini kan teman-teman ini konsen ini kan, terutama selain misalnya di ASN sendiri kan beberapa ada perusahaan dan lain sebagainya. Sejauh ini belum ada temuan ya kalau dari pengawasan di teman-teman ini. Masih indikasi Bang.
Masih indikasi, tetapi kita masih belum menemukan buktinya. Masih indikasi. Kalau indikasi saya pikir banyak, dan itu informasi-informasi yang kami dapat. Karena begini Bang, ada kan istilah badan yang kami buat juga, Badan Intelijen Pengawas Perilaku ASN. Sudah ada itu? Sudah ada Bang, langsung. Itu teman-teman terus melakukan ini gitu ya? Kita memiliki agen, pertama menggunakan penyelenggara, yang kader-kader ini. Kemudian yang kedua, kita menggerakkan juga mahasiswa yang bukan juga kader Bang. Oh, artinya bermitra juga. Bermitra gitu. Sama ada salah satu organisasi untuk kita memastikan supaya netralitas ini benar-benar terjadi Bang. Jangan sampai netralitas hanya di media dan netralitas hanya di publik saja, tetapi ada upaya-upaya bisikan, gerakan-gerakan untuk menggerakkan masa ini kepada salah satu kandidat. Oh, itu yang terus dilakukan pengawalan. Itu pada posisi itu kita selalu konsentrasi dan hampir aktif untuk melihat dan perkembangan soal netralitas, terutama Bang. Terutama juga netralitas penyelenggara. Itu juga diawasi gitu ya? Tentu kita awasi juga. Karena bahaya nanti kalau misalnya penyelenggara tidak netral gitu ya. Selain misalnya Nah, tentu dalam perjalanan teman-teman HMI melakukan pengawalan ini kan tentu ada semacam harapan gitu terhadap proses terjalannya demokrasi ini. Apa sih? Kenapa kemudian tadi harus memposisikan pada posisi seperti itu HMI sendiri gitu kan? Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kami melihat situasi nasional mungkin sampai dengan daerah-daerah. Budaya terutama Bang ya, budaya nepotisme ini sudah bukan lagi menjadi hal yang disembunyikan. Nah, pada posisi setelah dinyatakan terpilih misalkan, kami masih belum menemukan orang yang memposisikan sesuai dengan kemampuan. Misalkan salah satu kadis segala macam. Nah, makanya coba kita mengambil langkah supaya ASN ini benar-benar sebagai pelayan rakyat. Tidak terlalu melibatkan diri dalam politik praktis. Karena kalau disederhanakan dia kan hanya operator Bang ya. Nah, yang boleh menyerap aspirasi masyarakat itu kan hanya pejabat politik, tetapi dia hanya sebagai operator kalau di ASN, sesuai dengan instansinya. Nah, dengan cara itu netralitas ASN ini mungkin nanti pada akhirnya ketika ada yang terpilih menjadi bupati, menjalankan saja. Menjalankan saja. Sesuai kemampuan, sesuai visi misi, sesuai kemampuan. Kan hari ini dari beberapa informasi yang kita temukan ada bidang mutasi bayangan Bang. Nah, jadi nama-nama ini sudah jelas. Artinya teman-teman dari HMI sendiri sudah sudah mendapatkan catatan gitu kan. Selain ada yang melakukan mutasi bayangan. Nah, ini menjadi catatan gitu ya. Sehingga ke depan itu tidak lagi, sehingga pelayanannya betul. Profesional Bang. Lebih profesional. Tadi sedikit menyinggung persoalan penyerapan terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu Seharusnya itu kan yang dilakukan oleh teman-teman para politisi. Artinya dalam hal ini baiklah pejabat eksekutif, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, ataupun nanti di teman-teman legislatif itu ada teman-teman DPR. Yang ingin dipertegaskan tadi itu kan bagaimana siapapun di bawah komando bupati ini menjalankan visi misi itu yang ingin disampaikan. Seharusnya itu Bang, supaya nanti posisinya para PNS yang hari ini Bang itu benar-benar profesional dan proporsional Bang. Jangan sampai ada muatan-muatan politik yang di dalam seperti yang disampaikan di awal tadi. Kan hari ini misalkan paslon A Bang sudah ada posisi-posisi. Sehingga tadi yang menjadi pertanyaan di awal tadi saya itu tentang posisi kesehatan, pendidikan, lalu kemudian ekonomi ini bisa berjalan gitu kan. Tapi kalau terlalu dalam politisnya nanti bisa susah juga gitu. Susah, Bang. Nah, itu yang
Oke, saya kira kita sepakat dalam hal itu juga. Saya secara pribadi atas nama masyarakat ya sepakat juga gitu kan. Nah ini tentu banyak hal sebenarnya ingin saya dimensi ingin gali gitu, terutama apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman HMI Cabang Selong gitu selama baik dari pileg, terutama dalam hal ini saat ini gitu di pilkada, baik pilkada bupati dan wakil bupati maupun di gubernur dan wakil gubernur gitu kan. Tentu harapannya adalah bagaimana proses ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu HMI juga berharap begitu kan. Sangat berharap. Sebenarnya banyak hal ini yang kita tapi kan waktu. Ya. Sebagai akhir dari bincang-bincang kita, closing statement dari seorang Juna. Sekaligus mungkin tambahan harapan dari harapan yang tadi, gitu kan, sehingga dan mungkin mewakili juga masyarakat gitu kan. Seluruh masyarakat kita yang dari Lombok Timur, sehingga proses pilkada ini bisa berjalan. Silakan sebagai closing statement. Pertama, terima kasih kepada Bang Hul ya. Kita bertransaksi secara pikiran, secara konsep, secara pandangan. Kemudian soal dinamika yang terjadi akhir-akhir ini. Kami selalu menyikapi sebagai bagian dari sunatullah, Bang. Nggak terlalu rumit mengartikannya. Siap. Cuman kami selalu berupaya untuk pilkada ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai kemudian tataran elit ini sibuk untuk bongkar pasang koalisi segala macam, dan pada akhirnya nanti masyarakat bawah yang akan menjadi korban. Harapan kami tidak lebih, Bang. Hanya ingin bahwa Lombok Timur ini ada 3 yang harus diperhatikan secara serius, secara nilainya, Bang. Pertama soal kesetaraan. Jangan sampai pembangunan ke depan itu zonasi, Bang, elektoral. Di sini basis saya, di sini tidak basis saya. Akhirnya menjadi prioritas pembangunnya itu di basis. Mungkin itu secara politik wajar-wajar saja, Bang. Tetapi cobalah kita pelan-pelan untuk menghilangkan semua itu. Soal kesetaraan, soal equality. Kemudian yang kedua soal terutama soal brotherhood, soal persaudaraan. Semakin ke depan mungkin semakin mendekati pilkada ini semakin agak rumit dan agak berdesak-desak, Bang. Terutama dalam menyerap dan dalam mengambil hati para pemilih. Dan terakhir tentu harapan kami dari HMI, insya Allah dengan mengucapan bismillah, Bang, kami selalu memposisikan secara kelembagaan sebagai pengawas independen dan selalu berupaya untuk mengawas terutama perilaku-perilaku ASN. Nah, mungkin hanya itu, Bang. Oke, terima kasih Dinda Juna atas kehadirannya di studio yang begitu sederhana di Dimensi NTB ini. Jadi beginilah. Tapi sebelum saya mengakhiri ya, biasa di ruang Dimensi NTB kami terbuka kepada semua UMKM, siapa yang ingin bermitra, bagian daripada mungkin kalau dalam istilah yang lebih keren, beriklan lah gitu ya. Nah, hari ini Dimensi NTB sudah coba bekerja sama dengan salah satu produk anak muda ya yang coba membangun usaha dalam memproduk kopi ya. Nah, ini ada kala kopi namanya ya. Jadi ada kala kopi, ada kala kita ingin ngopi gitu ya. Nah, ini salah satu produk yang yang coba dikembangkan oleh anak muda di Loyok ya. Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan brand namanya Ada Kala Kopi. Jadi ini asli kopinya asli ya. Jadi tidak ada campuran lain dari 2 jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan Robusta. Nah, yang ingin mungkin sahabat Dimensi NTB ingin merasakan bagaimana aroma dan khas rasa dari Ada Kala Kopi, silahkan bisa, kalau ingin pesan bisa tag juga di kanal YouTube-nya Dimensi NTB. Terima kasih Bung Dinda Juna atas waktunya malam hari ini, bisa berbagi informasi dan berbagi cerita pengalaman di selama juga mengawal proses demokrasi pilkada serentak 2024 hari ini dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Hul Husain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.